Seperti yang kita ketahui, secara teknis haji itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Ketiga-tiganya dibolehkan. Keutamaan, pahala, padilahnya sama. Tergantung mana yang bisa kita lakukan. Yang pertama haji tamattu. Ya, apa haji tamattu? Yaitu haji senang-senang. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita mendahulukan umroh terlebih dahulu, kemudian tahalul, kita ganti pakaian dan sebagainya, ya, kemudian haji. Yang kedua haji qiran, di mana pelaksanaan haji, ya, dan umroh dilaksanakan sekaligus. Yang ketiga ifrad, mendahulukan haji kemudian umrah. Baik, dalam pelaksanaan ibadah haji sebetulnya sangat simpel sekali, ya, hanya 5 hari, ya, atau 6 hari. Saya ulangi, ibadah haji itu intinya hanya 5 hari atau cuma 6 hari. Masya Allah. Kok sebentar banget? Iyalah. Ya. Itu dimulai tanggal 8, ya, jam 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Untuk yang nafar awal cukup tanggal 12. Yang nafar akhir berarti meninggalkan Mina, ya, boleh sampai tanggal 13. Jadi cuma 5 hari. Kalau kami Darul Mutakin, KBIHU Darul Mutakin selalu nafar awal, ya, untuk memberikan kenyamanan pada jamaah. Pahalanya, keutamanya sama. Ya, jadi para jamaah haji akan berangkat. Anda pun yang sudah punya merencanakan atau mungkin secara keilmuan pahami bahwa haji itu cuma 5 hari atau 6 hari. Kenapa kita diberikan waktu sampai 40 hari? Nah, ini hikmahnya adalah supaya kita bisa banyak melaksanakan ibadah-ibadah harian baik di kota Mekah maupun Madinah. Ya, hajiannya cuma 5 hari. Baik, kita mulai tanggal 8. Nah, apa yang dilakukan pada tanggal 8? Tanggal 8 yang pertama, Rasulullah SAW merujuk pada hadis yang cukup panjang. Saya jelaskan kepada Anda hadis seorang Muslim dari Jabir radhiyallahu an. Ya, disebutkan bahwa falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ilal Mina. Maka ketika sampai pada yaumut tarwiyah itu artinya hari keraguan, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, maka Rasulullah SAW segera bertolak dari Mekah menuju Mina. Tuh, jadi menghajikan itu tanggal 8 dimulai ke Mina. Itu bukan langsung ke Arafah yang betul itu. Dan sunnah Nabi harus ke Mina. Ini yang disebut dengan tarwiyah itu. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW apa yang dilakukan di Mina? Beliau berniat haji di Mina. Ya, habis sholat subuh itu di Mina. Ya, atau pada waktu duha. Apa niatnya? Yakni labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melakukan haji. Ya, tentu sebelumnya mandi janabat dulu, ya, di Mekah itu, ya, di hotel, ya, di hotel atau di maktab, pakai kain ihram dulu, ya, kemudian berangkat ke Mina. Itu niat haji itu ya harus di mikot jamani, ya, mikot jamani. Waktunya berniat haji itu tanggal 8. Ya, ada mikot makani, ada mikot zamani. Kalau umroh mikot makani, tempat berniat harus pas itu. Kalau haji mikot jamani, karena kita udah ada di lingkungan Mekah, dimanapun boleh berniat. Tapi waktunya jangan salah. Harus yaumut tarwiyah pada tanggal 8. Kemudian apa saja yang dilakukan di Mina itu? Baik. Setelah berniat tadi, labbaik Allahumma hajjan, lantas terus talbiyah sebanyak mungkin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Begitu ya. Terus yang banyak. Kemudian Rasulullah diriwayatkan hadis seorang Muslim, wa rukiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Kemudian selama di Mina belum melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Artinya nginep semalam. Teknis melakukan sholat di Mina itu
Ya, An-Nisa ayat 101. Amalkan itu. Bagian pedomannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian di atas bumi sedang safar, apalagi hajian ya, jauh sekali safarnya, maka tidak mengapa kalian mengqashar salat. Jadi duhur 2 rakaat, itu asar 2 rakaat, boleh juga jamak qashar, duhur asar digabungkan. Ya, dengan 1 kali adzan dan 2 kali qomat. Maghrib dan isya digabungkan, ya. 1 kali adzan, 2 kali qomat, dan subuh tersendiri. Nah, di celah-celah setiap ba'da sholat atau qabla sholat ini diisi dengan talbiyah tadi terus sebanyak-banyaknya. Ya, selain talbiyah bolehkah baca Quran? Dipersilakan. Tidak dibatasi. Hatamkan Quran 1 kali 30 juz. Itu program DM itu begitu. Jemaah haji harus hatam ya. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada 4 kali, Masya Allah. Ya, alumni haji dari Mutakin ya. Ada yang saya 4 kali hatam Al-Quran selama hajian. 4 kali 30 juz, luar biasa. Target minimal 1 kali. Dibagi Al-Quran khusus ya. Dari Mutakin, kemudian mereka harus menghatamkannya. Berdoa, berzikir, bersolat yang banyak. Jadi fokus ibadah. Nah, di kemah di Mina itu udah didesain menghadap kiblat. Bapak di depan, kemudian ibu-ibu di belakang, pakai skat, pakai hijab itu. Jadi ketika kita waktu sholat berjamaah tinggal berdiri. Istirahat silakan, makan minum yang cukup, jangan lupa itu ya. Karena harus sehat. Karena hajian itu lama. Tanggal 8 nanti di Mina, ya, besoknya tanggal 9 ke Arafah untuk wukuf, malam 10-nya kita mabit di Muzdalifah, baru melempar jamarat, Jumrah Aqobah, ya, tanggal 10, lantas baru tahallul. Itu 3 hari itu kita menekankan, makanya kesehatan dijaga baik-baik, makan minum yang cukup, ya, dan seterusnya. Tapi dalam kondisi kita sudah berihram menunaikan haji. Ya, nah kemudian saya ingatkan, ingat setelah berihlal ihram haji tadi, labbaik Allahumma hajjan, jangan sampai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. Seperti larangan umrah yang lalu ya. Nah, itulah yang namanya kegiatan tanggal 8. Kita isi dengan tausiah juga. Tausiah, keimanan, meningkatkan kualitas amal dan seterusnya. Hingga jemaah haji itu Masya Allah, waktu itu betul-betul sangat efektif, sangat bermanfaat ya. Sampai nanti besok minap 1 malam ya, tanggal 8, besoknya tanggal 9, nah baru kita menuju ke Arafah. Ya. Nah, bagaimana dengan Arafah? Besok kita lanjutkan insya Allah. Di sementara sampai pada Anda, haji sesuai sunnah itu simpel sekali. Hanya 5 hari. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah, kita mabit di Mina. Ya, katakan, sekarang kita udah di Mina nih, pas nih. Ya, besok subuh, kita tinggalkan Mina, bertolak ke Arafah untuk melakukan wukuf. Nah, bagaimana wukuf di Arafah? Insya Allah. Ketemu besok ya. Nah, simak lagi dari Ramai FM Bandung. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah memanjangkan usia kita, sehat walafiat, rezekinya dicukupkan. Kita semua bisa bareng-bareng ya berangkat ibadah haji maupun umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin.